adalah Cek Toko Sebelah. Gimana kesulitannya tuh? Lebih menantang daripada musikal Petualangan Sherina, I must say. Karena memang belum jadi. Karena nggak ada bunyinya itu film. Yes. Ini soundtrack nggak ada yang bisa dipakai nih kayaknya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan dua orang keren, dua manusia keren yang akan sharing sama kita tentang banyak hal. Yaitu welcome Nuya dan Rano. Halo. Dari Jakarta Movin. Ini bukunya dari tahun berapa? Buku jadul kita dari tahun 2016. 2016 yang ditulis oleh Nuya di sini. Welcome. Thank you. Hi Seru singers. Hi singers. Iya, Yang singers dia sebenarnya. Seru banget sih. Thank you banget ya udah meluangkan waktu kesini. Of course, dengan senang hati. Aku senang banget dari awal tuh selalu menjadi pengagum Jakarta Movin, Jakarta Movement of Inspiration. Dan di sini juga kita ngobrol-ngobrol demi menginspirasi teman-teman yang nonton. Gitu. Yes, let's go. Nah, kita akan ngomongin banyak tentang tentunya Jakarta Movin dikenal dengan banyak karya-karya teater musical ya. Yang 2022 tentu yang udah pada tahu Cek Toko Sebelah. Dan kalau kita mundur-mundur lagi ada Sherina, ada musikal sekolahan, ada dan banyak lagi deh. Dari yang gede sampai yang kecil ada semua. Dan sebelum kita lanjut nih diving lebih jauh. Ya. Katanya mereka lagi ngerjain EP. Yep, betul sekali. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih tentang Jakarta Movin ya, kita ngomongin EP-nya dulu deh, karena ini bikin penasaran banget. Apa iya? Iya, sangat. Udah rilis dong sekarang? Udah. Bisa denger ya. Beberapa hari yang lalu seharusnya. Betul. Oke, sudah dengarkan ya. Ceritain dong EP-nya gimana nih? Pengen banget denger nih. Pengen. Jadi tahun ini kebetulan kita sudah tua ya, udah 10 tahun berkarya. 10 tahun teman-teman. Yes, jadi tahun ini kita punya message, punya campaign yaitu 10 Years Move-In, di mana kita sama-sama bersepakat, oke, tahun ini we need to do something bigger than just kayak satu show atau satu karya gitu. Tapi karya-karya yang kita keluarkan di tahun ke-10 kita ini harus in a way give back dan juga memperbesar apresiasi kita terhadap kesenian, especially music ya, kita menentukannya tahun ini gitu. Karena musik tuh sangat menginspirasi kita juga dan adalah sebuah elemen yang besar dalam karya kita gitu, dalam karya musikal gitu. Jadi kita mengambil beberapa lagu-lagu yang dari musisi-musisi yang kita kagumi juga, yang menginspirasi kita. Kita nyanyikan ulang dalam format yang fresh, youthful, show choir, yang harapannya adalah kita bisa contribute juga ke industri musik Indonesia gitu ya, nggak cuman di panggung teater doang, tapi bisa dinikmati juga sama lebih banyak orang gitu ya. Semangat teater musikal tapi di dalam produk musik gitu harapannya. Terus pengennya teman-teman yang denger juga jadi punya a new sense of appreciation terhadap karya aslinya juga gitu. Oke. Berarti ini bisa dibilang apa ya, semacam cover gitu dalam bentuk. Yes. Iya, bisa sih gitu dibilang ya? cover dalam bentuk show choir. Show choir. Nah, apakah EP ini kemudian nanti one day akan dirangkai menjadi satu cerita? Mungkin nggak tuh? Kayaknya masing-masing tuh punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi kalau dirangkai jadi satu, kayaknya belum kebayang ya. Belum kebayang. Ya, kita bikin sekarang aja, Pak. Mari kita mengada-ngada. Langsung aja dengerin ya di Spotify. Ada berapa lagu? Ada 4 ya? Ada 5 lagu. Ada 5 lagu, gokil. Kalian bakal denger lagu-lagu yang kalian sudah kenal, tapi tahu-tahu dikemas menjadi hal yang beda banget dah. Lumayan beda. Tetap terjaga katanya keywordnya ya. Iya, kita ngerasa punya tanggung jawab untuk menjaga spirit asli dari lagunya gitu. Jangan sampai kita cover terus kayak jadi jelek, rusak gitu kan. Kita juga harus appreciate the originality of the song. Musiknya keren banget. Dan yang pasti aransemen vokalnya itu loh. Gimana sih? Gimana sih aransemen vokal itu? Misalnya ini kan lagu-lagu udah lagu-lagu legend ya? Iya. Ya kan? Terus gimana ketika musiknya ada, gimana kita mau mengaransemen vokal sebuah lagu-lagu legend nih? Sebenarnya kuncinya kan tadi ya, kita mau menjaga spirit
spiritnya. Spirit, oke. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Oh. Lumayan memutar otak juga sih gimana Lumayan. caranya biar ini tetap something new tapi itu tadi spiritnya nggak berubah gitu. Jadi sempat bolak-balik aku bikin demo dulu gimana Kanu ya? Oke nggak gitu. Iya. Itu ada beberapa lagu yang kita sampai punya berapa ya? 11 versi. 11 versi. 11 versi kayak ininya kurang ini. Oh Ini my terlalu karena kita sebagai yang bikin vocal arrangement tuh kan kita punya ambisi ya untuk kayak wah ini cover lagu keren gitu kan. Iya, Terus iya, kayak oh gue bisa ini. Kita mau showcase juga dong. Cuman kadang itu lagi kita harus ukur-ukur ego kita kayak sejauh mana sih kita bisa bermain di dalam situ tapi kayak lagunya tuh tetap terjaga gitu. Dan pendengar-pendengar dari lagu-lagu aslinya kan juga ini lagu-lagu yang pendengarnya menurut aku fanatik juga gitu. Kayak mereka punya pasarnya sendiri, mereka punya fanbase yang cukup kuat gitu. Jadi kayak jangan sampai fanbase itu marah. Nah, gitu. benar ya. Tapi gak ada. Kalau aku nih bayangin nih, setelah aku dengerin, kayaknya salah satu yang menjadi paling challenging tuh si Roman itu ya. Roman adalah itulah selalu. baladewa. Tapi lucunya Roman itu cuma satu kali. Maksudnya nggak bolak-balik. Jadi gitu. aku kasih demo, oke, that's it. Gitu. I see. Karena lagunya sendiri udah complicated, udah kayak something kan Roman Picisan itu. Jadi kayak kita tinggal adjust di sini, adjust di situ, tambahin ini, tambahin itu sedikit. Itu udah jadi hal yang penasaran kan? Langsung buka streaming platform. Yuk Dengerin ya. Berarti search-nya apa nih? Search-nya adalah Jakarta Movie di semua platform streaming. Oke, sekarang aku mau nanya, ada berapa penyanyi yang terlibat sih di EP ini? Ada 11 orang ya. 11. Seperti semuanya tim sepak bola. Seperti sepak bola. 11-an. Oke. Apakah semuanya itu penyanyi-penyanyi yang sebelumnya pernah terlibat dalam proyek-proyek Jakarta Movie? Yes. Yeah. Jadi kita menyebutnya ini Jakarta Movie All Stars. Oke, siap. Dimana Jakarta Movie All Stars ini terdiri dari campuran semua batch. Dari batch 1 musikal sekolahan sampai batch terakhir tuh batch 5 cek toko sebelah gitu. Jadi ada perwakilan dari masing-masing batch berkumpul di Jakarta Movie All Stars. Pasti keren banget ya. Dari solisnya, dari choirnya, semuanya benar keren. Nah sekarang pemilihan lagunya nih. Ini kan tentu sebuah tanggung jawab yang mengerikan dong. Wah, dari sekian banyak ya lagu-lagu Indonesia yang tercatat di sini, antologi musik Indonesia. Sedap. 5 lagu aja yang dipilih. Mungkin at least di season pertama ini ya. Kenapa sih 5 lagu ini gitu? Pertama, kayaknya kita pengen nyarinya lagu yang di cover tuh lagu yang pada masanya sempat berjaya seperti toko Jaya Baru ya. Kayak berjaya. Oke, terus ingin kita jayakan kembali gitu. Dan pengennya yang kayak lagu mana nih yang kira-kira orang dengerin terus mereka bisa recall memory yang penting gitu loh, masa-masa penting dalam hidupnya gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadi landasan. Yang utama gitu. Landasan yang utama. Oke. Baik. Kalau aku pribadi sih pas dengar lagu melompat lebih tinggi melompat lebih tinggi, aku ingat masa-masa stereo. Mungkin teman-teman ada inget ya stereo. Itu tim songnya. Aku nonton di ini kan. Pas denger, oh my god. Ingat masa muda. Oke ya. Jadi sekali lagi teman-teman buat yang penasaran, langsung aja ke streaming platform, cari Jakarta Movie, ada 5 lagu di sana, baru fresh from the oven. Menarik banget untuk disimak, keren banget. Nah sekarang nih, mumpung ada kalian berdua di sini, aku pengen ngajak teman-teman lebih kenal jauh kepada apa itu Jakarta Movie. Oke, yang kita tahu sih itu udah lama berdiri dan sering ada project-project keren gitu. Tapi, nah mumpung di sini ada pendirinya, ada vocal directornya, kita mau kenal lebih jauh nih. Let's start from the beginning. Oke. Kenapa ada Jakarta Movie itu dari mana gitu? Oke, kita tuh udah berevolusi berkali-kali ya, tapi yang tetap kita jaga sampai saat ini adalah Jakarta Movie adalah sebuah komunitas. Oke. Jadi kita berdiri di tahun 2014 itu sebagai komunitas seni pertunjukan untuk pemuda.
Jadi kalau dulu tuh aku nggak tahu ya, mungkin yang angkatan-angkatan aku tuh ya, mungkin tahu dulu tuh ada yang on top lah, ada Indonesian Youth Conference. Pokoknya itu zaman-zamannya anak-anak kuliah, anak-anak SMA tuh suka berorganisasi kayak OSIS, kayak BEM gitu. Kayaknya the spirit of volunteerism dan yuk kita bikin sesuatu bareng-bareng gitu, kita bikin gebrakan itu tuh lagi hype-hype-nya banget gitu waktu itu. Terus yang aku lihat adalah belum ada komunitas untuk seni pertunjukan gitu, kayak kalau misalnya lu semua bisa ngumpul segini banyak orang dan kayak ngegalang dana buat bikin pensi, kenapa lu nggak bisa bikin karya pertunjukan gitu. Itu yang jadi landasan berpikir aku sama co-founderku Faras. Karena kita sebenarnya mulai dan kita ketemu di organisasi sekolah gitu. Kita ketemu di project sekolah yang membuat teater musikal waktu itu. Terus kita tuh jatuh cinta banget sama experience-nya, sehingga kayak kita semangat itu untuk membawa experience ini ke lebih banyak orang lagi di luar batasan kayak lo harus sekolah di sini untuk ikut ini gitu loh. Jadi kayak yaudah kita buka buat semua gitu, semua anak muda di Jakarta yang pengen ngerasain bikin karya teater musikal bareng. Yuk kita join bareng di Jakarta Movie. Lu bisanya apa? Lu bisanya nyanyi, nari, acting, ngedesain, gambar, foto. Pokoknya adalah kerjaan buat lu gitu di Jakarta Movie. Oke, berarti itu ide awalnya sebenarnya. I see. Berarti fokusnya juga di sini adalah the whole production, nggak hanya ngomongin nyanyinya atau narinya, tapi like the whole thing, tim semua, kostum, art semuanya itu dari itu ya. Iya, dan spirit kepemudaannya juga sih. Kita apa ya, dulu mungkin ada sedikit pada zaman itu ya 2014 tuh kayak kita pengen bikin karya-karya mainstream yang bagus gitu, yang waktu itu kita ngelihatnya yang ratingnya tinggi tuh di TV-TV atau di yang kita lihat sekitar yang by like big companies tuh adalah karya-karya yang menurut kita kayak kok kurang keren ya, kurang mendidik ya gitu. Sehingga kayak apa iya kita sebagai misalnya seniman atau sebagai pekerja kreatif mau masuk industri itu dan kayak bikin itu gitu kan. Jadi kayak kita oh ya udah sebagai pemuda kenapa nggak kita tunjukin kalau kita come together gitu, kita bisa bikin sesuatu yang kualitasnya bagus gitu loh. Kita agak kayak pengen ngedobrak dan nunjukin kalau anak muda bisa bikin karya yang bagus gitu, yang kayak oke, mungkin nggak sesuai dengan rating industri lo, tapi kayak ini keren gitu waktu itu. Ini menariknya gini ya, yang kan berarti kan yang pertama itu proyeknya adalah musikal sekolahan nggak sih? Iya betul. Itu original musikal kan? Sekolahan original. Kenapa nggak bawain karya-karya yang udah ada waktu itu? Kenapa memilih untuk padahal udah tahu tuh bakal susah gitu, bakal berdarah gitu istilahnya gitu? Iya, kayaknya karena spirit of creating-nya deh yang lagi menggebu-gebu gitu. Kita pengen bikin cerita original yang relate sama kita sebagai anak muda yang lagi memperjuangkan cita-citanya. Waktu itu kan tema hidup kita itu ya gitu. Dan kayaknya emang tema hidup kita tuh berkembang dan tercermin lewat karya-karyanya Jakarta Movie juga sih. Aku yakin banyak teman-teman yang nonton di sini mungkin punya ide untuk berkarya tapi takut gitu. Ya kan, waktu itu motivasi kalian gitu, biar nggak takut untuk menghadapi semua kesulitan dan tantangan yang ada itu, gimana sih menghadapinya, dobrak rasa takut gitu, sampai akhirnya jadi segede sekarang gitu Jakarta Movie gitu. Kayaknya udah kayak udah terlalu terbakar dengan kayak ini seru banget lagi gitu. Jadi udah kayak, kebakar ini ya semangatnya. Jadi takutnya tuh kayak ya udahlah kalau kenapa-napa kan kita bareng-bareng ini gitu ya. Tapi kayak enggak lah, kita nggak mungkin membiarkan ini jelek gitu loh. Jadi kayak kalau takut tuh apa ya? Ya coba cari solusinya aja sih sebenarnya ya. Kayak takut mah karena lu belum ngelakuin. Tapi kalau udah lakuin, lu udah kecebur, pasti lu akan cari jalan gitu. Kecebur, oke ya. Oke, sip. Nah, berarti tadi semangatnya adalah anak-anak muda dan juga berarti SMA dan kuliahan ya? Iya, waktu itu. Sekarang masih SMA kuliah, tapi udah range umurnya udah stretch juga. Kemarin kita audisi rentang usianya 15 sampai 30 tahun. Oke. Nah, project yang besar terakhir itu tahun 2022. Ya. Oke. Adalah Cek Toko Sebelah. Gokil ya, itu berarti dengan co-produsernya Ernest ya? Iya. Oke, di situ berarti Noya juga berlaku sebagai produser, sutradara juga. Iya, betul. Dan co-produce sama Ko Ernest. Lagu?
Lagu ya aku yang nulis, terus aransemen musiknya sama Wisnu Dewanta, aransemen vokalnya Ranu. Gokil. Gimana kesulitannya tuh mengadaptasi sebuah film yang segitu viralnya, segitu terkenalnya, kemudian dikemas menjadi format yang berbeda? Lebih menantang daripada musikal Petualangan Sherina, I must say. Karena memang belum jadi. Karena nggak ada bunyinya itu film gitu kan. Itu adanya soundtrack kan. Nah, soundtrack tuh purpose-nya lebih ke ambience kan, bukan untuk menggerakkan ceritanya. Jadi kayak ini soundtrack nggak ada yang bisa dipakai nih kayaknya. Walaupun ada ya lagu yang bagus gitu, tapi ternyata pas kita coba alignment dengan motivasi karakter kayak, aduh nggak ada yang benar-benar bisa membawa carry the emotions gitu, which adalah fungsi musik di dalam teater musikal gitu kan. Terus ya udah akhirnya we had to find ini pertunjukan bunyinya gimana. Kita harus bikin gitu. Kalau musikal Petualangan Sherina kan kita udah start dengan ada lagu Menikmati Hari, ada Jagoan, ada Kertara Jasa, itu kayak jadi semua lagu-lagu tambahan yang kita buat untuk musikal Petualangan Sherina tuh esensinya tuh udah ada di dalam lagu-lagu yang lain ataupun di dalam scoring filmnya yang kita kembangkan kemudian menjadi lagu, menjadi nyanyian gitu. Tapi cek toko sebelah kayak kita harus menghayal. Tapi it's fun gitu karena kayak another kanvas kosong kan, berarti kita bisa bikin itu jadi apa aja gitu. Tetap dengan bimbingan Koernes selaku yang punya IP gitu ya. Iya. Nah di situ apakah semua cast-nya kan aja ada Christo, ada beberapa juga yang wajah-wajah familiar di dunia permusikalan. Ada Morgan Oy, Morgan Juntak. Oke, mereka wajah-wajah yang cukup familiar ya di dunia perpanggungan teater ya. Nah, tantangan Ranu sendiri sebagai vocal director gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk lagi-lagi bikin vocal arrangement, karena lagunya udah ada, sudah dibayang-bayangkan sama Kanu ya. Jadi kita tinggal mungkin bikin pecahannya kayak gini, tapi yang penting adalah menyesuaikan pecahan itu sama ceritanya. Jadi misalkan ada lagu yang ensemble-nya nyaut. Bentuk sautan yang kayak apa sih sebenarnya yang cocok buat lagu ini gitu, bukan yang kayak yang penting bagus aja tapi nggak nyambung sama ceritanya. Oke. Itu kalau untuk arrangement. Kalau untuk kayak mengarahkan nama-nama besar tersebut, sebenarnya mereka humble banget sih, kayak mereka very professional. Jadi kayak mereka tahu mereka cast-nya, terus aku vocal directornya, jadi kayak apa yang aku kasih masukan buat mereka tuh mereka sangat open gitu menerimanya. Walaupun kayak kita mau kayak Tante Lea boleh nggak di bagian sini gitu. Tante Lea. Oke. Kayak Ko Chandra boleh nggak di bagian ini. Tapi kayak mereka bener-bener gitu ya. Bahkan mereka kadang memberikan opsi yang kayak wah ini sih memang profesional ya. Maksudnya kayak aku kan juga anak baru ya di sini, udah kayak mau kasih notes buat mereka tuh apa sih gitu. Tapi mereka benar-benar terbuka dan kayak gini ya Kak Rano. Bahkan mereka panggil aku Kak Rano. Kenapa ya gitu. Oke. Ya itu bentuk salah satu bentuk profesionalitas mereka aja sih yang aku sangat adore gitu. Enak banget gak sih kalau kerja environment-nya kayak gitu? Enak banget. Enak banget ya. Lovely. Ini kan berarti dari Jakarta Move-In pertama sampai sekarang itu pasti, karena gini ya, kalau aku ngeliat, kalau di luar negeri kita lihat sebuah company teater musikal itu ya mereka pekerjaannya sehari-hari itu kan. Oke. Nah kalau ini mereka kan ya mungkin ada sekolah, ada yang sibuk kuliah, sibuk kerjaan lain. Ketika mereka kemudian masuk ke sebuah produksi gitu, gimana sih kita mengadapt atau melatih, mentrain ya mungkin ya, agar ini menjadi seperti mereka tuh adalah seorang memang profesinya ini gitu. Ngerti gak sih? Kalau kita bahkan di dunia musik yang bukan teater aja, itu kan kayak kita lihat pemain orkes gitu, mereka anak kantor sebetulnya, tapi mereka kemudian bekerja sebagai pemain orkes. Apalagi ini gitu, tantangannya seperti apa nih? Kayaknya kita a big part of Jakarta Move-In adalah culture-nya juga sih. Jadi ketika ada orang baru masuk tuh ya mereka yang harus adapt ke kita gitu. Dan kita juga beberapa tahun mendevelop apa sih rules yang menurut kita works dan harus dipertahankan, dan mana yang kayak kita kasih kelonggaran atau misalnya kita rubah gitu rules-nya. Dan mungkin salah satu rules yang paling membentuk tadi gitu ya, komitmen dalam
berproses di dalam produksi ini adalah disiplin sih. Disiplin dengan dari awal juga kita udah kasih clear ini jadwal lo sampai selesai produksi gitu. Aduh, ada mungkin ya produksi yang kayak udah audisi tapi kayak tanggal show-nya masih tentatif gitu kan. Terus kayak latihannya lebih tentatif lagi biasanya kan kadang-kadang itu yang jadi masalah utama gitu. Jadi dari awal kita pengen memfasilitasi teman-teman yang masih working corporate jobs atau punya pekerjaan yang sebenarnya panggilan hatinya ingin bernyanyi gitu. Ini adalah orang-orang yang pengen kita panggil untuk siapa tahu kita sedikit membukakan jalan untuk mereka doing what they actually love gitu kan. Nah dengan cara itu salah satunya dari our side adalah this is your dates. Gimana caranya lo work it out with your boss lah atau your kampus gitu untuk gimana caranya mereka terinform lo punya jadwal ini dan ke kita juga dia bisa commit kalaupun ada kayak hari-hari yang kayak kak gue tanggal segini UAS atau kayak kak gue tanggal segini ada outing kantor yang wajib kalau nggak gue dipecat gitu kan. Itu juga kita udah terinform. Jadi dari awal sebelum kita mulai prosesnya pun kita udah punya agreement gitu. Dan semua di luar itu yang sudah disepakati berarti kayak oke, lo datang lo on time gitu. Itu ya pentingnya komunikasi ya. Karena kan ini kebayang timnya besar dong. Dari pemain, musisi, ya kan, tim yang lain-lain, kostum. Kalau satu aja perannya masing-masing penting nggak sih? Jadi emang komunikasi di awal nih penting banget ya. Sekarang aku mau nanya sesuatu yang spesifik vokal nih. Apa bedanya nyanyi musikal sama nyanyi biasa? Bedanya, sebenarnya kalau aku misalkan beberapa kali pernah diminta untuk ngasih workshop gitu ya untuk kayak anak-anak SMA, mereka mau bikin musikal gitu. Satu hal yang aku selalu bilang ke mereka, kalau di musical itu lo tuh nggak nyanyi, kayak lo tuh sebenarnya berdialog, cuman kebetulan ada nadanya aja. Kalau itu selalu yang kayak jadi garis besar yang selalu aku bawa sih gitu. Gitu. Kalau misalkan dan sebenarnya mungkin beberapa orang juga ada yang sudah menganut paham seperti Kak Indra gitu, bernyanyi dengan talking voice tuh sama aja gitu kan sebenarnya. Cuman kan nggak semua orang begitu. Ada yang nyanyinya terus dia jadi breathy banget bunyinya. Nah itu tuh yang selalu kita benerin bahwa kayak nyanyi di musical tuh biasa aja, maksudnya kayak kamu ngomong dan lagi-lagi itu sebuah bentuk komunikasi aja. Kamu berdialog, kebetulan ada nadanya gitu. Berarti empasisnya adalah di dialognya ya. Benar-benar kita mendeliver ini story, cerita gitu segala macam. Jadi boleh ya nambahin? Boleh banget. Jadi kemarin baru aja kita latihan gitu ya. Terus aku jadi teringat yang sering Ranu lakukan di awal gitu ya, especially teman-teman cast yang sudah biasa bernyanyi gitu. Kadang tuh harus diingetin kayak nggak, ini lu bukan show nyanyi, ini lu bukan konser gitu. Karena kadang tubuhnya udah terbiasa gerak gimana kalau nyanyi atau kayak misalnya ngambil tarikan-tarikan dia yang gimana gitu. Padahal that's not what the character needs atau that's not what the emotion needs gitu kan. Jadi tuh kadang-kadang yang harus kita sedikit shift your priorities gitu atau break habit nyanyi lo beberapa untuk bisa fulfill apa yang dibutuhkan oleh emosinya gitu. Itu keganggu nggak kalau misalkan seorang penyanyi nih, dia biasa manggung gitu ya sebagai penyanyi gitu. Kemudian dia ikut latihan di sebuah produksi, misalkan katakanlah 3 bulan gitu. Kebiasaan dia manggung nyanyi itu kayak mendistraksi dari ininya dia nggak sih? Pernah nggak? Itu cukup mengganggu sih. Oh bisa kayak, gitu ya? Oke. Kayak bahkan mungkin yang nggak mesti yang dia sebagai professional singer gitu, yang kayak dia cuma suka menyanyi aja, habit bernyanyi itu juga bisa mengganggu. Makanya di awal tuh aku selalu kayak bongkar gitu. Habit bernyanyi, habit bicara. Karena orang ada yang ngomong, halo nama saya Ranu, ada yang kayak gitu. Padahal kayak yang kita butuhin tuh suara yang ini nih, yang di sini gitu. I see. Jadi kayak itu lumayan butuh effort untuk kayak yuk kita bongkar yuk kebiasaan ini gitu. Nah ini aku jadi ada pertanyaan gini nih. Saat kalian mengcasting gitu, ini untuk sebuah peran utama nih ya, ini actingnya keren banget, tapi nyanyinya masih, ini nyanyinya keren banget, tapi actingnya, nah gimana tuh, pernah nggak ngalamin gitu? Dan kalau iya, apa yang kalian lakukan gitu loh? Sering banget sih. Sering banget. Selalu kita hadapi ketika bukan cuma untuk peran utama doang, kayak ensemble pun. Kita juga gitu, misalnya kayak, wah ini narinya keren banget.
tapi buta nada. Oh my god. Ini nyanyinya bagus banget, tapi narinya seperti robot gitu. Betul, itu juga betul. Kayak, dan actingnya juga ada yang kok seperti di dunia mimpi actingnya gitu. Jadi kayak macam-macam deh. Gitu. Atau kayak ini suaranya enak didengar, tapi dia nggak bisa match notes gitu, dia nggak ngerti konsep pitch gitu ya. Tapi suaranya kalau dia nyanyi doang nih akapela nggak diiringin, enak banget. Giliran suruh nyanyi on key gitu kayak kemana-mana dia. Kayak, aduh banyak banget yang kita temuin. Itu kalian yang ngikutin pada akhirnya, atau dia yang harus latihan sampai bisa gitu? Tentu tidak kita ikuti. Oh tidak. Oke. Kayak kita juga melihat misalkan gini, dia narinya bagus, actingnya bagus, nyanyinya rata-rata, tapi kayaknya kita bisa deh godok dia, kita bisa kayak kita kejar melatih dia sampai dia ada di level yang ini kita maunya segini gitu. Begitu juga di hal lainnya ya, misalkan kayak dia nyanyinya bagus banget, actingnya oke, narinya rata-rata ya kita godok deh narinya gitu. Oke. Berarti di sini triple threat. Yang triple harus threat adalah ideal, tapi kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kan? Nah tentu teman-teman di sini yang nonton penasaran karena mereka pasti banyak banget yang, pengen aku tuh mimpi banget menjadi tergabung dalam sebuah produksi gitu. Kualitas apa yang kalian cari saat kalian melakukan casting? Sebenarnya it depends. It depends on apa yang dibutuhkan oleh ceritanya pada saat itu. Oke. Dan yang kedua yang gak kalah penting yang selalu kita lihat juga adalah apa yang dibutuhkan oleh timnya. Jadi maksudnya gimana? Yang dibutuhkan oleh timnya tuh bisa diartikan seseorang yang enak diajak kerjasama, penting. Yang ini kayaknya culture wise dia cocok nih masuk Jakarta Move-In gitu. Personality-nya likable banget, atau misalnya dia tipe orang yang kayak jokesnya nyambung nih kayaknya sih itu ini ya benar-benar. Iya. Terus kalau tadi soal story itu jadi sometimes ada konsep-konsep pertunjukan yang kita pengen lebih ambisius di nariknya gitu. Maka kayak porsi dancernya lebih banyak, tapi dancer itu pun harus setidaknya bisa bernyanyi gitu, atau have some kind of musicality yang kayak we can work with this, dan kita lihat personality-nya ini orang mau dengerin atau enggak, mau belajar atau enggak, customer atau enggak gitu. Maka kayak mereka akan dilolosin gitu, dan akan dilolosin banyak dancer yang mungkin bukan penyanyi tapi musikalitasnya bagus. Kemudian ada show-show yang kayak kita nggak terlalu butuh banyak penari, tapi yang penting kayak nyanyinya top notch semua gitu. Itu depending on again what the story needs gitu kan ya. Kemudian kayak karakternya apa aja juga menentukan tipe-tipe personality dan bentuk orang seperti apa yang akhirnya akan kita pilih untuk membawakan karakter-karakter yang kita sedang mainkan. Ya, kemudian yang kedua adalah tadi what the team needs adalah di dalam komposisi sebuah tim kan kadang ada yang kita ada yang mungkin kayak jadi nih kakaknya nih di ensemble kakaknya ini gitu, terus kayak yang ini yang kayak keeping the team together, atau kayak yang ini anaknya komedian gitu ya. Semua tuh kayak kita pikirin porsinya juga on and off the stage. Dari semua produksi yang udah pernah Jakarta Move-In lakukan, apa yang kalian pelajari sih dalam sebuah produksi drama musikal? Ini kan mungkin buku ini dari tahun 2015 ya. Iya. Sejak itu sampai apa yang kalian pelajari nih? Kayak mungkin tantangan terbesarnya atau common problems yang biasanya muncul. Share dong ke kita nih biar tahu nih teman-teman. Terutama mungkin ada sedang teman-teman yang pengen bikin musikal di sekolahnya ya kan, atau apa gitu. Mungkin kalau aku sebenarnya karena aku baru join di Jakarta Move-In tuh 2017 dan jadi production team tuh kayak 2018-2019. Jadi nggak dari awal banget. Yang aku pelajarin adalah bagaimana kita bisa collaborate aja satu dengan yang lainnya. Terus gimana caranya kita menciptakan sebuah sistem kerja yang secara waktu, secara efisiensi itu bisa menguntungkan semua pihak gitu. Kayak
Kan kayak misalkan gini, kita bikin jadwal ABCD, terus misalkan ada ini aku nggak bisa, itu kita bisa kayak boleh nggak tolong ini aku nggak hadir, terus kita bisa apain ya hari ini gitu. Jadi kayak kolaborasi semua orang di situ tuh bener-bener jadi satu, dan kayak semua orang bener-bener merangkul satu sama lain, biar kayak ya udah produksi ini tetap berjalan sesuai dengan rencana kita gitu. Apapun perubahan yang terjadi di tengah, ya udah kita coba aja isi. Jadi kayak main puzzle bareng-bareng gitu loh. Iya, penting ya, karena kita bekerja dengan sesama manusia gitu. Betul. Ya. Oke. Gitu. Kalau dari sisi teknis gimana nih? Teknis ya. Pasti kebayang sih segala macam kepusingan yang udah pernah dihadapi ya. Kalau dulu tuh sebenarnya ya kita banyak collaborating with orang-orang yang baru juga gitu melakukan this job for the first time. Iya, dan benar. I would say big risk dan kayak banyak trial and error di situ, karena kayak literally semua belajar bareng gitu. Apalagi hal-hal yang sebenarnya tuh harusnya zero mistake gitu, seperti stage management. Kan kita punya cue ya di dalam pertunjukan, di mana kayak di momen ini lightingnya berubah, di momen ini mic ini harus nyala, di momen ini setnya harus ganti dan sebagainya gitu. Nah, proses aku pribadi mempelajari teknik untuk memanage itu tuh mungkin aku baru bisa pede gitu ya dengan sistem-sistem yang aku pelajari. Nah, akhirnya aku rangkum menjadi kayak oke, ini buat Jakarta Movie paling cocok kayak gini gitu. Mungkin baru tahun 2022 kali ya. Oh, setelah mengalami sekian banyak. Iya, setelah aku banyak nyolong ilmu dari 2018 di Asian Games. Aku bantu jadi stage manager di situ. Dan banyak kerja bareng sama kakak-kakak stage managers international yang biasa nge-handle halftime show-nya Super Bowl, opening Olympics dan sebagainya, yang jauh lebih kompleks gitu ya. Itu di situ jujur aku downloadin semua template ada informasi ya. Aku pelajarin sedetail apa dan gimana caranya mengeksekusi si dokumen itu. Nah, tapi kan untuk seremoni nggak semua hal bisa works ke teater kan. Jadi ya I did a lot of adjustments gitu loh. Kira-kira gimana caranya supaya kayak kita bisa pakai ini tapi kita nggak jadi kayak overwhelmed juga at the same time gitu dengan segala kedetailannya itu. Nah, dari situ baru deh muncul formula ini stage manajemennya Jakarta Movie seperti ini, dan ini yang harus aku bilang worksnya di kita, belum tentu works di kelompok teater yang lain, karena semua punya approach-nya masing-masing sih. Apakah hal-hal itu akan di-share menjadi buku update? Mungkin ya. Aku pengen banget sih nge-rewrite buku itu sejujurnya, karena banyak banget yang udah kayak ini terlalu simplified. Oke. Jadi memang pengalaman di lapangan tuh merupakan guru terbaik gak sih? Setuju banget. Oke, nah sekarang ngomongin soal kolaborasi nih. Kan Jakarta Movie udah sering berkolaborasi dengan brand, juga dengan bahkan pemerintah gitu. Apa sih bedanya kerjasama sama brand sama yang mungkin sifatnya lebih bebas gitu? Kalau brand kan ya berarti kita punya klien dia Kak gitu. Itu apakah mereka ngatur sampai kostum sampai apa? Ini gelangnya salah gitu nggak? Apa gimana? Kadang iya ada detail-detail kecil yang kayak ini warnanya bukan warna brand kita nih gitu. Padahal kayak udah dibikin kostumnya gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu karena kayak kadang yang kita present di foto sama aslinya gimana tuh beda gitu ya. Itu real world banget tuh ya. Kalau syuting bisa di post production ya, tapi kalau live kayak ya harus bikin ulang gitu ya, gitu-gitu sih. Tapi ya mungkin karena udah beberapa kali ya, jadi kita cukup aware dengan kayak ini kita harus ada sedikit kayak injury time atau memang ada waktu untuk kayak feedback gitu ya sebelum jadi final, dan kita juga jangan kepedean ini bakal langsung di approve gitu. Jadi ada proses kreatif yang lebih panjang gitu. Memang sama brand. Treatmentnya gitu ya. Jadi kayak semacam kayak misalnya aku nih musisi nih, bikin musik sama bikin jingle gitu. Ada gitunya nggak sih jadinya? Iya pasti, karena kan kita membawakan message dari brandnya yang itu butuh alignment karena orang-orang brand kan mungkin hidup mereka bangun langsung mikirin itu gitu kan, langsung get into that kayak gue adalah brand manager ini gitu yang karakternya kayak gini, sementara kita kan baru belajar brand dia karakternya seperti apa. Jadi ya kita
butuh waktu juga untuk satu frekuensi gitu ya, sama brand message-nya, brand identity-nya. Gokil sih, Jakarta Movie udah banyak banget pengalamannya, bikin berbagai macam, dengan segala macam. Makanya penting banget buat mereka datang sini untuk share ke kalian ya, supaya dunia perpanggungan dan perpentasan di Indonesia makin wow. Amin. Okay. Wow. Sekarang aku mau ngomongin tentang relasi Jakarta Movie sama para penonton dan community-nya. Kayak kemarin kalian selalu sold out, geng. Ya, bahkan perlombaan sharing itu berapa hari? 3 hari. Oke. Total 6 show. 6 show. Dan itu sudah pernah sold out sebanyak 3 kali running. Luar biasa. 3 kali running ya. Sold out semua. Itu gimana kalian bisa memaintain relationship sama audience, sama penonton, sehingga mereka selalu bisa setia gitu. Tiap apapun yang Jakarta Movie bikin, gue mau datang, gue mau support gitu. Kayaknya thank God for social media ya zaman sekarang. Kayak nggak ada cara lain, karena kayak nggak mungkin kita bikin kayak newsletter atau kayak majalah bulanan dikirim. Iya. Tapi ada nggak kayak newsletter email gitu, ada nggak? Kayaknya kita lebih fokus ke konten sosmed aja sih gitu. Karena kayak kayaknya nggak dibuka nggak sih kalau kayak newsletter gitu. It's kayaknya culture-nya sekarang kan udah lebih mengarah ke TikTok, lebih ke Instagram. Kalau mau follow, by the way, ini ya. Boleh ada dong, TikTok, TikTok ada kan? TikTok, Instagram, YouTube ada. Apalagi yang biasanya kalian gunakan tuh selain 3 yang terbesar tadi? 3 itu sih, di Twitter kita nggak terlalu. Twitter nggak terlalu ya. Oke. Thread asik. Ya, tapi berarti ini ya follow ya. Oke, terus. Apalagi tadi? Ada nggak sih kayak kalau misalkan gini, kalau kayak grup idol kayak misalkan JKT48 deh. Mereka punya event-event yang khusus untuk fans dan audiens mereka di luar mungkin show. Kalian pernah nggak ngadain di luar show something for the community gitu? Dan apakah ada one day gitu? Kalau belum ada. Workshop sih ya. Workshopnya kayak gimana tuh? Maksudnya apakah? Karena kita sudah lumayan melihat nih kayak ada nih teman-teman yang memang mereka into banget sama musical. Jadi kita pernah bikin namanya Movie Lab. Jadi itu semacam kayak workshop. Jadi kayak misalkan kita ambil satu tema, misalkan workshop kali ini paling dekat waktu itu sama orang-orang banyak tuh High School Musical gitu. Yaudah kita belajar lagunya, belajar koreografinya buat teman-teman. Terus yaudah kita cuman kayak yaudah simply bikin video bersama aja gitu. Lucu banget. Itu bakal diadakan lagi? Apakah bakal dirutinin gitu mungkin? Pengennya sih, I think next stepnya buat Jakarta Movie adalah kita bikin semacam timeline program tahunan yang lebih reliable gitu ya. Jadi kayak penonton-penonton kita udah tahu when to expect what gitu. Jadi kayak tengah tahun Jakarta Movie ada produksi yang misalnya sifatnya audisi gitu, atau terus akhir tahun ada yang lebih eksperimental. Sementara kayak workshopnya biasanya di awal tahunnya gitu tuh yang pengen banget kita lebih patenkan lagi gitu supaya orang-orang nggak bertanya-tanya kapan sih gitu. Ya pasti jangan sampai kalian nggak follow ya Instagram, TikTok, dan YouTube. Bakal ada apa di YouTube nih? Please. Konten-kontennya Jakarta Movie yang akan datang. Ada paling behind the scenes-nya next production kita sih. Menarik banget, seru itu tuh. Itu tuh kalau aku tuh senang banget ya nontonin kayak misalkan behind the scene Sting memanggung atau merekaman. Justru itu yang aku tontonin karena obrolan-obrolan di balik itu tuh yang seru, yang kadang banyak mutiara-mutiara yang keren ya. Prosesnya ya. Nah, ya jadi yang juga berjalan adalah interaksi nih. Aku mau ngomongin interaksi. Kenapa interaksi Tulus? Karena sebenarnya ya, to be honest, itu awalnya kita kayak apa nih setinggi-tingginya mimpi kita kolaborasi dengan musisi Indonesia. Tulus. Bisa gak sih gitu? Ya udah coba aja dulu, kayak bener-bener merangkak banget di awal. Sebenarnya kita ngobrol dengan manajernya Tulus udah dari 2019 waktu itu. Itu tepat beberapa bulan setelah musikal Petualangan Sherina Riran yang pertama tahun 2018. Terus 2019 ketemu sama Kak Tiur, manajernya Tulus. Di situ tuh sebenarnya Kak Tiur pun tuh untungnya adalah penikmat musikal. Jadi Kak Tiur suka banget musikal Laskar Pelangi yang dulu bikinannya Mbak Mira Mas Riri. Terus
nonton musikal Petualangan Sherina juga gitu. Nah di situ tuh jadi kita nyambung tuh. Nah namun waktu itu kita terhalang timeline karena Kak Tulus lagi proses mau merilis album baru, album Manusia yang ternyata baru dirilis juga tuh tahun 2022 kan. Kita tungguin tuh dari 2019 terhalang pandemi, akhirnya baru keluar tuh albumnya 2022. Iya tapi kita lagi tour dulu nih, tour Manusia waktu itu terus tahun 2023 awal. Kemudian baru bener-bener dapat perhatian penuh gitu ya untuk kayak kayaknya bisa nih akhirnya jalan gitu. Which is mungkin quarter terakhir di tahun 2023 kemarin. Gitu dan ternyata bersambut aja sih gitu kegigihan kita untuk kayak aku nggak kebayang Kak mulai ngomongnya gimana gitu. Ke Katior gitu. Katior bikin musikal yuk gitu. What kayak, gitu, gimana tuh? Ayo seru tapi, selalu ada tapinya tuh yang kayak oh ya udah gitu kita sabar. Terus sejujurnya sempet pesimis bangetan karena kayak ini beneran nggak sih apa dia cuman kayak being nice aja kayak iya tapi padahal kayak sebenarnya kayak please leave me alone gitu kan kayak kita tuh kayak agak gitu lumayan anxiety gitu dalam proses ya bisa dibilang mengejarnya ini gitu ya. Tapi untungnya ternyata ya memang it's about time aja sih gitu dan at the right time kita akhirnya sadar juga kalau ya mungkin kita emang baru siap melakukan ini ya sekarang gitu dan ada kalau dipikir-pikir ya setelah kita ngelewatin proses audisi juga kalau kita jalanin dulu ada beberapa cast kita yang sekarang menjadi lead ya kayak dulu kalau lu tahun itu nggak mungkin lu nih orangnya belum siap gitu jadi kita ada it's a blessing in disguise juga bahwa ternyata jadinya 4 years later setelah 4 years later sebelum ngomong pertama atau bahkan 5 ya 2019 setelah obrolan pertama itu gitu. Memang ya aku tahu Tulus tuh orangnya based on feeling banget ya. Jadi apapun keputusan dia kayaknya harus feeling, kalau dia feeling gitu. Iya. Jadi memang jangan udah align-nya ya begini. Gimana menjadikan lagu-lagu Tulus merangkainya menjadi sebuah cerita gitu. Soalnya kan gini, Tulus tuh lagu-lagunya bisa dibilang temanya agak-agak tahu-tahu ngomongin sepatu, tahu-tahu ngomongin gajah gitu. Gimana tuh pengalamannya tuh? Sebenarnya ya kan kita di awal pun sebelum menentukan Tulus kan kita ngelihat nih potensi karena kita pengen kolaborasi sama musisi. The same way kita pengen kolaborasi sama film tuh waktu Petualangan Sherina cek toko sebelah terus akhirnya kayak kita coba yang lain dulu jangan film lagi gitu. Musisi Indonesia. Jadi kita menambah lagi nih cross collaboration antar bidang seninya gitu kan. Terus we shot for the stars dengan Tulus dan ternyata kayak Tulus nih memang diskografinya bisa dibilang paling bertutur gitu di antara yang lain gitu. Mungkin the pattern di pop songs yang biasa kita lihat adalah pasti ngomonginnya temanya cinta lagi, putus. Digantungin gitu kan. It's rata-rata berulang gitu. Dan it's more like describing one feeling daripada mendeskripsikan sebuah peristiwa gitu. Dan di lagu-lagunya Tulus itu tuh aku langsung kebayang banget gitu. Begitu ada misalnya satu lagu ini gitu, dia tuh sebagai karakter apa yang baru terjadi kepada dia dari mana mau kemananya itu tuh cukup mudah gitu membayangkannya. Makanya kayak gitu. That's why kita bersyukur dan mungkin consciously juga memilih lagu Tulus karena itu, karena lagunya punya peristiwa gitu di dalamnya. Menarik. Jadi pengen tahu nih, kalian pernah nangis nggak dengar lagu Tulus? Ada nggak lagu Tulus yang bikin kalian nangis? Ini adalah aku selalu cerita ini dimanapun aku berada. Oh serius? Apa tuh? Aku pernah nangis di atas Gojek denger lagu Diri. Benar-benar lagi gini sama abang Gojeknya di flyover Ciputat. Flyover Ciputat, oke. Karena emang ya mungkin waktu itu lagi kayak penuh aja ya feelingsnya tapi belum keluar. Terus kan ya udah kita kalau di ojek kan ya udah dengerin lagu aja. Keputarlah Diri. Kamu tak pantas untuk salah, kamu tak pantas untuk
apa gitu katanya. Kau terlalu berharga untuk luka. Itu dia, kayak aku harusnya nggak boleh seterluka ini, benar-benar nangis. Gitu. Itu sih. Bahaya ya Tulus ya. Bahaya banget. Tulus Jadi emang ini patut banget deh. Kalian harus banget nih, jangan sampai kehabisan ya tiketnya ya. Iya, please. Susah bikinnya. Oke. Berarti buat yang belum nonton nih, buat yang menanti-nanti ya, ada nggak sih bocoran kayak lagu-lagu yang akan di-include dalam project ini? Bocoran aja nih. Interaksi sesuai judulnya ya. Oke, siap. Interaksi, lagu Diri ada tuh lagu. Waduh, oke. Terus 17, oh my god, 17 is the most best opening number ever. Secara choir-nya ya. Iya, oke. Nggak mungkin nggak jadi opening kan. Iya. Gitu. Selebihnya ayo ditonton. Oke. Tantangannya apa nih membawakan again lagu-lagu Tulus tuh buat aku wow ya. Membawakannya menjadi format yang seperti tadi kita dengar di EP ya contohnya. Itu kan dari lagu-lagu legend menjadi sebuah show choir, tentu ada tantangan tersendiri. Nah, Tulus specifically gitu. Gimana tuh? Ini levelnya lebih di atas EP. Kalau EP kan tadi sebenarnya bentuknya sama, kayak gimana kita tetap menjaga lagu originalnya, tapi dikemas dalam versi kita. Tapi kalau lagu-lagu Tulus ini kan something else ya, dan kayak pendengar Tulus tuh lebih banyak, dan dia bukan cuman sebagai ya musisi yang didengar, tapi dia dekat gitu kan sama pendengarnya. Itu yang tetap harus dijaga. Even kayak jadi sekarang dilemanya adalah gimana bikin biar ini formatnya musical, tetap ada ensemble-nya, ada choir-nya, tapi Tulusnya tuh tetap ada gitu. Tetap nggak berubah. Itu sih sebenarnya yang susah. Kayak kalau aku mau bikin terlalu rumit, nanti teman Tulus marah. Tapi kalau kayak yaudah as it is aja deh, nyanyi unison aja semua. Kok kayak nggak diapa-apain ya lagu ini. Mencari gitu. mencari jalan tengah di situ ini ya. Ini kayak another formula yang harus diracik lebih dalam lagi gitu sih. Kalian dalam proses ini seberapa jauhkah Tulusnya dan teman Tulusnya berpengaruh ke dalam proses penulisan atau mungkin visual, jangan-jangan sampai visual ada, karena si Tulus kan visual banget tuh orangnya ya. Yes. Ada gak tuh dia? Kak Tulus sendiri sih aku menganggapnya creative supervisor ya. Jadi kita sudah present juga konsepnya ke Kak Tulus, dan alhamdulillah katanya wah bahayanya. Wah bahaya katanya. Bahaya gimana Kak maksudnya? Oh yang bagus kok, bahaya bagus kayak Oke. So ya kita dapat blessingnya Kak Tulus juga sebagai penulis lirik dan lagu. Terus ini sih mungkin draft script juga tektokan gitu supaya memastikan lagu-lagunya terinterpret dengan tepat gitu ya, karena lagu-lagunya Kak Tulus kan personal juga untuk beliau ya. So itu salah satu hal yang tricky juga dan kita jagain juga gitu. Ini bakal jadi benar karena ini benar-benar Tulus X Jakarta Movie Experience. Itu loh ya. Jadi begitu kalian berbayang ya, begitu masuk ke gedung Tulus X Jakarta Movie Experience langsung dari semuanya ya, udah kebayang ya? Iya. Vibes-nya langsung dapat ya. Oke ya. Gimana caranya vibes Tulus ada di gedung gitu. Jadi apakah kalian teman Tulus atau bukan, penggemar musikal atau bukan, datang bulan Agustus. Oke. Nah sekarang aku mau ngomongin yang lebih in the future lagi. Kalian sudah berkolaborasi dengan film Indonesia, berkolaborasi dengan penyanyi, musisi Indonesia, bagaimana dengan internasional? Apakah ada rencana atau siapa production atau film atau musisi internasional yang ingin kalian ajak kolaborasi? Ada gak sih? Kayaknya for now mimpi kita lebih ke mengembangkan local talent sih. Local talent. Gitu. Kayak belum ada mungkin ambisi-ambisi go internasional tuh kayak kita ke Broto itu ke West End, enggak sih. Kita lebih pengen kayak yaudah kita kuatin akar kita di sini, dan kita bantu lebih banyak masyarakat Indonesia bisa mengapresiasi bentuk kesenian ini, lebih mengapresiasi musik Indonesia yang sudah ada.
dan menjadikan apresiasi terhadap seni itu bagian dari culture kita juga gitu. Nggak cuman misalnya kita lihat di West End gitu ya, pertunjukan-pertunjukan bisa main terus gitu ya di Broadway gitu ya. Mungkin memang iya ada pengaruh turis kan ya di situ. Tapi ya itu mungkin salah satu hal yang mungkin kita bisa contribute juga terhadap tourism Indonesia, baik yang domestik maupun internasional gitu sih. Apakah one day akan ada Surabaya Move-In atau Medan Move-In gitu? Pernah kebayang ya. Seperti kopi-kopi. Kopi-kopi. Ya. Mungkin sih, mungkin ya kalau nanti menularkan juga ke teman-teman. By the way kan, tunggu, Jakarta Move-In kan selain di Jakarta juga pernah pentas-pentas juga enggak sih di Jakarta kita terus di ya? Jakarta. Oke. Berarti gimana tuh? Maksudnya ke depannya apa kalian akan bawa terbang kemana gitu? Pengen sih sebenarnya tour. Kita tuh kemarin punya satu show yang simple tapi menurut kita paling powerful, kena di hati emosinya gitu ya. Itu 99. Yes. Itu salah satu produksi kita yang sangat visible di bawah tour gitu ya. Dan itu message-nya menurut kita penting banget sih. It's about menjaga lingkungan, menjaga budaya lokal, terus kemudian keadilan sosial. Itu topiknya lumayan heavy, lumayan ada politik side-nya juga, tapi kita lebih fokus ke perjuangan 9 ibu-ibu petani yang disebut Kartini Kendeng dalam mempertahankan kelestarian wilayah mereka gitu dari ancaman industrialisasi. Berat ya. Berat sekali. Oke. Iya, tapi ternyata justru story yang bisa dibilang nih paling nggak bernama ini ya, paling nggak komersil ini yang justru kayak paling menggetarkan hati buat kita gitu. Dan kalaupun kita tur ke kota-kota lain, itu sih yang pengen kita bawa. Oke, ngomongin 99 itu kan ada versi panjang sama versi pendek ya? Versi pendek itu versi festival only di Festival Musikal Indonesia 2022 gitu. Nah, waktu itu karena kita happy banget dengan apa yang terjadi di festival musikal itu. Kalau boleh cerita sedikit. Cerita dong. Jadi kita memanfaatkan platform Festival Musikal Indonesia itu untuk bikin tim kreatif yang baru. Jadi di situ direkturnya, writernya bukan aku, ada namanya Barli sama Tika, Ranu di situ sebagai vocal director juga. Terus kita gunakan platform itu untuk jadi semacam inkubator kreatif buat mereka. Seru. Dan ternyata berhasil banget gitu, bener-bener kayak di luar ekspektasi. Sehingga 30 menit show yang kita hasilkan di festival ini harus kita bikin its own thing gitu, harus punya roh dan nyawa yang utuh gitu di luar batasan festival. Jadilah kita extend di tahun 2023. I see. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nonton di berbagai daerah ya tentunya ya. Jakarta Move-In kalau misalkan lagi buka casting audisi gitu, tentu welcome dari segala macam ini dong. Yes, tapi ya mungkin harus bersedia pindah ke Jakarta. Nah, iya benar karena jadwal ya. Iya, ada beberapa teman-teman kita yang dari Bandung pindah ke Jakarta untuk interaksi. Tadinya cek toko sebelah paling jauh Bogor ya. Sekarang paling jauh Bandung. Nggak tahu nih nextnya mungkin dari Sabang sampai Merauke, nggak tahu. What to expect buat teman-teman yang mau nonton interaksi? What to expect? Mereka keluar dari sana bakal ngerasa apa? Kita aja juga belum expect nih. Oke, siap. Kita, prepare yourself for a heartbreak deh. Berarti masuk ke gedung buat tisu gitu? Disarankan. Oke, makin penasaran kan, langsung ya. Iya, tapi jangan pikir ini biografi tentang kisah hidup Tulus ya, itu enggak. Oke, berarti karena ada beberapa teman-teman yang berpikir ini berarti tentang hidupnya Tulus. Mohon maaf, enggak. Mungkin bisa kita kayak ini juga, kayak apa? Kalau EBB apa? Mamma Mia berarti ya. Jadi kayak lagu-lagunya lagu-lagu Tulus, tapi ceritanya adalah original dari teman-teman Jakarta Move-In. Dan ceritanya sangat relate ya dengan kisah pemuda-pemudi mencari jati diri, adulting, navigating relationships di zaman sekarang banget lah gitu. Keren banget. Oke. Udah, teman-teman, sekarang aku akan minta Ranu dan juga Nuya memberikan semangat nih buat teman. Ini sebuah tradisi di podcast ini, di mana semua guest aku memberikan semangat dan inspirasinya kepada teman-teman yang sedang mencari, aku tuh pengen berkarya, nggak tahu kemana, kayak
takut. Jadi aku minta Nuya dan juga Ranu kasih saran, kasih semangat dan inspirasinya buat teman-teman yang nonton. Oke. Buat teman-teman, kalau yang misalnya masih ragu atau masih takut untuk berkarya, kayak gimana sih, mulai dari mana? Sebenarnya kuncinya mulai aja dulu lagi. Kayak bener-bener nggak usah takut. Karena misalkan kadang gini, aku takut misalkan aku post, even misalkan kamu cuman aku mau cover lagu di YouTube gitu atau di Instagram. Pikiran yang bikin kita nggak mau upload tuh adalah nanti orang ngomong apa ya gitu kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang tuh juga kayak nggak sepeduli itu tahu sama kamu, kayak post aja dulu gitu. Kalau misalkan ada yang komen, ya udah, komennya bagus ya diterima, komennya jelek kayak who cares gitu. Dan kayak udah belaga gila aja, lakuin aja dulu gitu. Wah, penting banget tuh, penting tuh. Oke. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang punya cita-cita besar kali ya, dan mungkin kayak it's menggaung banget nih di kepalamu gitu, dan kayak pengen mulai, tapi again ya, kadang kan kita mau start dari mana bingung. Satu hal yang buat aku paling ngedrive big decisions aku adalah gut feeling. Gut feeling. So I don't know if this is kayak menjerumuskan atau gimana, tapi kayak kadang ketika gut feeling itu ada tuh harus direspon gitu. Dan kalau lo nggak yakin, kayak mungkin ada baiknya, atau orang bilang kayak nggak, lo terlalu gila atau gimana gitu kan. Kadang kita ketika bouncing big ideas kan orang tuh suka pesimis duluan ya. Kadang-kadang tuh gue suka memilih untuk diem dulu. Kayak yaudah lakuin mundane things aja, kayak di sehari-hari di rumah lo ngapain, kayak beberes kamar atau kayak apa, mandi, minum kopi, apa segala macam. Biarkan otak lo dan excitement lo rest dulu gitu. Sehingga ada clarity yang muncul dan memvalidasi gut feeling itu tuh masih ada atau enggak gitu. Atau itu hanya kayak wah ya ramai aja di kepala gue, terus kayak dadidor, tapi sebenarnya kayak gut feeling itu kadang false gitu ya. Karena faktor eksternal. Tapi kayak kalau ternyata itu kayak setelah semuanya kalem dan lo dengerin masih ada tuh dorongan itu adalah clear sign bahwa kayak lo harus lakuin itu. Apapun caranya, kayak start small atau mau lo langsung cari kayak jump on it atau gimana, kayak itu bener-bener terserah. Yang penting jalan ke arah situ. Speed apapun dengan jalan apapun yang dipilih, pokoknya ngarah aja ke situ dulu. Wah, kebakar gak sih kalian semua dengerin Ranu sama Nuya di sini? Ya, langsung ya teman-teman ya, kalian pasti pokoknya harus berani, harus berkarya dan listen to your gut feeling. Harus berani, coba. Oke teman-teman. Nuya, Ranu, thank you so much. Thank you. Terima kasih. Menyenangkan sekali. Aku senang banget kalian bisa hari ini bisa datang ke sini dan sharing-sharing tentang berharga banget sih yang pasti ya. Sukses buat semua project-projectnya ke depan. Dengerin EP-nya dan nonton Tulus Interaksi Agustus. Oke, nah tradisi aku untuk menutup, kita biasanya ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.